Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak yang cerdas. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Dengan berdoa, mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang pintar, anak-anak bapak semua menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang baik, patuh dan taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, bermanfaat untuk agama dan juga bermanfaat bagi keluarga. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang ketika kehidupan telah berhenti. Dan anak-anak bapak tahu kira-kira apa yang akan terjadi apabila ketika kehidupan telah berhenti? Apakah kalian pernah merasakan terjadinya gempa? Apakah kalian pernah mengalami terjadinya banjir? Dan apakah kalian pernah mengalami betapa dahsyatnya tsunami? Dan juga apakah pernah kalian baik melihat di televisi atau melihat langsung terjadinya kebakaran di tempat sekitar anak-anak bapak? Hal itu terjadi, apa kira-kira yang akan terjadi kepada diri kita, keluarga kita, dan orang yang ditimpa masalah? Pak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak bapak nantinya setelah belajar ini, kalian harus mampu. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian hari kiamat. Kemudian menjelaskan pengertian iman kepada hari kiamat, menyebutkan pembagian hari kiamat, menjelaskan pengertian kiamat sugra dan contohnya, menjelaskan pengertian kiamat kubra dan contohnya. Kemudian kita akan mencari atau mengetahui dalil tentang hari kiamat. Kalian tonton dulu, cuplikan video ini. Kemudian setelah kalian tonton, kalian buat rangkuman atau resumenya kepada dalam buku latihan kalian. Apa yang terjadi ketika bumi itu telah berhenti berputar? Dan yang akan terjadi yaitu bumi hancur. Kemudian terjadilah hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan Allah menggantikan kehidupan dunia dengan menggantikannya dengan kehidupan akhirat. Untuk itu, pada saat kita hidup di bumi ini, inginkan kepada anak-anak bapak yang hebat agar buatlah sebanyak-banyaknya amal ibadah. Yang jelasnya, laksanakan segala perintah Allah, hentikan segala larangan Allah. Karena kita perlu bekal tersebut nantinya di akhir. Dapat kita bagi menjadi dua macam. Yaitu yang pertama kiamat sugra, yang artinya kiamat kecil. Kemudian yang kedua kiamat kubra, yang artinya kiamat sugra ialah hancurnya alam semesta yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan kiamat sugra, yang kiamat kecil. Kiamat sugra itu seperti ada gunung berapi yang meletus, samburannya mengenai permukiman warga apabila terjadi pada malam hari dan bisa menyebabkan meninggal dunia. Tsunami, apabila tsunami ini datang, tidak ada yang dapat menghalanginya. Seperti apapun tingginya gedung, kan bisa menahannya. Semuanya akan hancur. Semuanya yang ada di hadapannya disapu rata semuanya. Dan manusia pun banyak
yang mendapatkan musibah dan sampai ajalnya. Bumi yang terjadi sangat dahsyat dan menghancurkan semua bangunan, rumah yang bertingkat, jembatan, mal-mal, hancur rata seluruhnya. Kiamat kubra itu adalah hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Jadi kiamat kubra itu kiamat besar yang artinya di seluruh penjuru dunia, di seluruh alam semesta ini akan menghalangi namanya kehancuran. Itulah malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya, dan maka hancurlah alam semesta ini. Semua makhluk, tidak ada yang tersisa. Contohnya, alam mengeluarkan semua beban berat yang dikandungnya. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Azalah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah yang artinya apakah hari kiamat dia? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasul kal farasil mabsus. Pada hari itu kata Allah, manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan watakunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ada daya dan upaya kita anak-anak Bapak. Di sini materi kita anak-anak Bapak yang hebat. Bapak berharap kepada kalian agar bisa mempelajari materi ini. Bapak harapkan kalian mengerjakan LKPD lembaran kerja kalian nanti beserta didik. Jadi kalian kerjakan, soalnya ada 10, nanti dikerjakan dengan baik dan memahami dan bisa menjawab semua tantangan yang ada yang Bapak perintahkan tadi. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.